"Komando, komando, semua tiarap, tiarap." Teriakan itu mengejutkan semua orang di dalam kabin pesawat DC-9. Jam menunjukkan pukul 2.45 waktu Bangkok. Secara cepat tim penyergap anti-teror menerobos masuk pesawat. Tembakan senapan serbu semi-otomatis terdengar menyalak beberapa kali. Drama penyanderaan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bandara Don Muang, Thailand itu berakhir dalam waktu 3 menit. Aksi pembebasan sandera Garuda Woyla melambungkan nama pasukan khusus Indonesia. Hari ini tepat 34 tahun peristiwa itu berlangsung. Drama penyanderaan pesawat Garuda GA-206 Woyla rute Jakarta Medan itu dimulai Sabtu 28 Maret 1981. Setelah transit di Palembang, tiba-tiba seorang pria berpistol memasuki ruangan kokpit. Kapten pilot Herman Rante dipaksa mengalihkan penerbangan ke Colombo, Sri Lanka. Namun Herman menjelaskan bahan bakar pesawat tak cukup. Akhirnya pesawat mendarat di Penang, lalu kemudian menuju Bandara Don Muang, Bangkok. Pihak intelijen Indonesia menyebut kelima orang pembajak berasal dari kelompok Komando Jihad. Mereka adalah Zulfikar T. Johan Mirza, Sofian Effendi, Wendy Muhammad Zain, Mahrizal dan Mulyono. Pembajak menuntut pemerintah Indonesia membebaskan 80 anggota Komando Jihad yang dipenjara karena beberapa kasus. Antara lain, penyerangan Mapolsek Pasir Kaliki, teror Warman di Raja Paloh, dan aksi lainnya sepanjang 1978 sampai 1980. Selain itu, mereka juga meminta uang 1,5 juta dolar Amerika. Presiden Soeharto menjawab tuntutan itu dengan aksi militer. Asintel Panglima ABRI Maijen Beni Moerdani menjelaskan keberhasilan operasi militer adalah 50-50. Masalahnya saat itu, seluruh kekuatan ABRI sedang menggelar latihan gabungan di Ambon. Begitu juga dengan para prajurit Kopasanda. Para pasukan yang sudah melakukan latihan anti-teror malah sedang mengikuti Latgab di Ambon. Perwira paling senior di markas Baret Merah itu tinggal Letkol Sintong Panjaitan. Perwira menengah tersebut tak ikut ke Ambon karena kakinya patah saat mengikuti latihan terjun payung. Untuk berjalan saja, Sintong harus dibantu tongkat. Kini dia yang harus memimpin operasi pembebasan sandera itu. Uniknya, Sintong akhirnya memaksakan diri berjalan tanpa tongkat begitu Komandan Kopasanda Brigjen Yogi S. Mehmet memerintahkannya memimpin operasi. "Masak komandan memimpin operasi militer pakai tongkat," kata Sintong. Dalam waktu singkat Sintong memilih pasukan yang tersedia di Mako Kopasanda. Seluruh prajurit Baret Merah yang kelak bernama Kopassus ini bersemangat mengikuti operasi tersebut. Sintong sadar, waktu melatih pasukan ini cuma beberapa hari. Selama tim berlatih di hanggar Garuda, pemerintah Indonesia terus melobi kerajaan Thailand agar diperbolehkan menggelar operasi militer. Tanggal 30 Maret 1981 pasukan bertolak ke Bangkok. Sambil menunggu jam J, mereka terus berlatih. Akhirnya lampu hijau diberikan pemerintah Thailand. Pasukan Komando Indonesia diberi izin melakukan operasi militer di Bandara Don Muang. Disepakati waktu penyerangan adalah jam 3 pagi, namun diputuskan waktu penyerangan dimajukan. Dengan sigap para prajurit itu melakukan tugasnya. 5 orang pembajak ditembak mati. Tak ada satupun sandera yang terluka. Namun Kapten Pilot Herman Rante dan seorang anggota Kopasanda, Capa Ahmad Kirang, juga tertembak. Mereka meninggal beberapa hari kemudian saat dalam perawatan. Seluruh pasukan anti-teror mendapat bintang sakti, sebuah penghargaan tertinggi dalam dunia militer Indonesia. Mereka juga mendapat kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat. Kelak Kopassus menamakan pasukan anti-terornya dengan nama Sat 81 Gultor. Angka 81 ini diambil dari tahun terjadinya peristiwa Woyla.